pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Inilah hasil dari ciptaan baru itu. Inilah hasil dari pemulihan gambar diri, di mana rupa Allah, gambar Allah dipulihkan kembali melalui kematian Yesus Kristus. Rasul Petrus mengatakan setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, maka dikatakan dalam ayat yang ke-9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, kamu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin, saudara. Amin. Itulah sebabnya mari kita akan berkata satu dengan yang lain, kita adalah bangsa yang terpilih. Amin. Kita adalah imamat yang rajani, kita adalah umat kepunyaan Allah, kita adalah bangsa yang kudus. Di sini dikatakan itulah gambar Allah di dalam diri kita. Amin. Itu berarti bahwa kita harus hidup sesuai dengan apa yang sudah Allah ciptakan kembali di dalam diri kita. Sekarang pertanyaannya, apakah semua orang Kristen sudah hidup sebagai umat pilihan Allah? Apakah semua orang Kristen sudah hidup sebagai imamat, sebagai imam, sebagai raja? Jadi di sini umat pilihan, waktu kita dipulihkan gambar diri kita dengan kematian Yesus, kita menjadi umat pilihan. Kita menjadi imam, kita menjadi raja, menjadi bangsa yang kudus, dan kita kepunyaan Allah. Amin. Saudara, seorang ayah atau ibu tidak akan pernah mengizinkan orang lain berbuat jahat terhadap anak-anaknya. Betul? Karena anak-anaknya itu adalah kepunyaannya. Dan siapakah yang akan berkata bahwa Allah akan mengizinkan yang jahat mengganggu kehidupanmu? Kalau engkau percaya bahwa kamu adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Tidak ada kan? Di sini masalahnya. Masalahnya karena kita masih membuka celah di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika Tuhan meminta kita hidup di dalam standar ini, kita tidak mau berkembang di dalam kehidupan rohani kita. Kita mengatakan bahwa kita bodoh, kita tidak mampu, saya malu, saya tidak bisa, saya tidak seperti A, saya tidak seperti B, saya tidak bisa. Kita mulai mendiskriminasi diri kita sendiri. Dan kita sedang menganggap rendah kematian Yesus. Tuhan berkata, kalau cara kematianku saja tidak mampu dan engkau anggap tidak sanggup menyelamatkan engkau, memulihkan gambar dirimu, cara apa yang harus Allah tempuh lagi? Saudara, Rasul Paulus mengatakan, bagaimana kuasa ilahi itu akan bangkit di dalam diri kita. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Bagaimana kuasa Allah akan bangkit di dalam diri kita.
Saudara, bukan dengan kita menambah hal-hal yang dianggap oleh dunia supaya kita jadi populer, bukan dengan kita mendapatkan keuangan yang banyak, bukan dengan engkau menjadi ahli di dalam segala hal, bukan dengan engkau diakui oleh semua orang, bukan dengan semua hal yang mendukung hidupmu, tetapi berbeda yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan, apabila engkau ingin mengalami kuasa kebangkitan Kristus di dalam dirimu, apabila engkau ingin melihat bagaimana kuasa ilahi itu bermanifestasi di dalam hidupmu, dia katakan, engkau harus mati terhadap dirimu setiap saat. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan seperti ini. Setiap hari kami membawa kematian Kristus di dalam tubuh kami, supaya kebangkitan Kristus dapat nyata di dalam hidup kami. Seberapa besar engkau ingin kuasa ilahi bekerja di dalam hidupmu? Seberapa besar engkau ingin kuasa ilahi bekerja di dalam hidupmu, maka sebesar itu engkau harus mati terhadap kedaginganmu. Saudara, setiap saat kita akan dapati bahwa kita ada di dalam emosi yang tidak terkendali, karena kita dalam pemahaman yang salah. Kadang-kadang kita dipancing oleh situasi-situasi kondisi, dan kita mulai dengan cara berpikir yang berbeda. Kita menganggap kalau kita diam kita kalah, dan kita berusaha, dan kita selalu terjebak di dalam argumentasi pembelaan diri dan penyerangan terhadap orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita mendapati itu. Barangkali sebelum kita datang di tempat ini, atau hari sebelumnya, kita berhadapan dengan diri kita seperti itu. Alkitab kembali mengingatkan saya dan saudara mati terhadap kedagingan. Kalau engkau mati terhadap roh materialisme, maka Allah akan memberikan engkau kelimpahan. Tetapi kalau engkau memperbudak dirimu karena uang, Alkitab bilang engkau akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan, dan hanya ada satu jalan untuk kita mau mengalami kuasa ilahi Allah bekerja di dalam diri kita. Maka firman Tuhan katakan bahwa setiap hari kita harus membawa kematian Kristus di dalam diri kita. Kita harus mati terhadap keinginan daging kita. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan dan calon-calon hamba Tuhan. Engkau ingin melihat kuasa Allah bekerja di dalam dirimu, matikan kedaginganmu, supaya kehidupan Kristus itu bisa bermanifestasi di dalam kehidupanmu. Kehidupan Kristus itu akan berinkarnasi di dalam dirimu, karena engkau mematikan kedaginganmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, semakin kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kita mengorbankan apa saja untuk kepentingan Tuhan. Percayalah, Tuhan bilang engkau akan menerima upah di dunia dan di surga. Amin. Saudara, kadang-kadang kita takut untuk melepaskan hal-hal penting dalam hidup kita bagi pelayanan. Waktu kita berkata kita percaya, aku punya Tuhan yang besar, seperti itu.
Tetapi kita tidak berani melepaskan hal yang besar untuk Tuhan kita. Kita tidak akan pernah melihat mujizat. Kita tidak pernah akan melihat mujizat. Ketika kita melangkah di tempat ini dengan tujuan supaya waktu kita pulang Allah akan memperbaiki hidup kita. Supaya keuangan kita akan lebih baik. Supaya kesehatan saya dipulihkan. Waktu kita datang di tempat ini dengan harapan supaya masalah-masalah saya diselesaikan. Tahukah kita bahwa kita sedang memanfaatkan Tuhan? Karena ketika Tuhan bilang datang beribadah, engkau tidak sedang datang untuk berbisnis. Engkau datang beribadah. Dan Tuhan berkata ibadah itu adalah korban. Ada banyak orang, kita enggak mau, aku enggak mau datang ke tempat ibadah di sana. Rasanya tidak ada roh Allah di sana. Musiknya payah. Saya mau ke tempat yang mewah di sana. Baru masuk. Karena saking AC-nya sangat dingin. Hadirat Allah sudah berasa. Saudara, ketika kita berkata, aku mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita tidak sedang mencari kesenangan kita. Tetapi kita sedang membawa satu korban. Waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita tidak sedang mencari sesuatu yang akan menyegarkan diri kita. Sesuatu yang akan menguntungkan diri kita. Tetapi waktu kita sedang melangkah datang beribadah kepada Tuhan, maka kita sedang berkata, Tuhan, aku mau datang membuat Engkau senang. Aku mau datang sujud dan mengakui Engkau Tuhan. Ibadah itu berhasil bukan apabila engkau merasa, luar biasa, wow, luar biasa, saya merasakan luar biasa. Saudara, ibadah yang benar adalah apa yang Tuhan rasakan tentang engkau, bukan apa yang engkau rasakan tentang Tuhan. Amin. Ibadah yang benar adalah ketika Tuhan suka dengan engkau, dengan cara engkau berdoa, dengan cara engkau beribadah, dengan cara engkau melayani Tuhan. Bukan waktu kita memimpin pujian dan orang-orang, wow, luar biasa itu pemimpin pujian. Saudara, apa makna ibadah itu? Ibadah itu ketika Tuhan mendapati engkau sedang berkata, Tuhan, aku menyembah Engkau. Kuduskan aku supaya ibadahku ini adalah korban untuk Tuhan. Ibadah adalah korban. Ibadah adalah menyenangkan Tuhan. Ibadah bukanlah satu tempat untuk kita mendapatkan sesuatu keuntungan untuk diri kita sendiri. Ibadah bukan supaya kita mendapatkan hiburan. Ibadah bukanlah penilaian manusia. Ibadah adalah tentang apakah Tuhan suka atau tidak. Tuhan suka musik yang baik. Tuhan suka penyanyi-penyanyi yang baik. Tetapi semuanya itu tidak akan ada arti kalau tidak ada hati yang berkata, semua untuk Engkau Tuhan. Jangan sampai setelah ibadah, bagaimana kita ada pelayanan tadi, Kang? Setelah ibadah, datang kritikan. Kamu ada pelayanan tadi kurang bagus, begini.
yang melayani dan dilayani. Berarti bukan Tuhan yang menjadi pusat dari ibadah itu. Amin, saudara. Saya akan berhenti menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Jadi ada 3 hal. Ketika Tuhan memulihkan gambar dirimu, maka engkau harus belajar menghargai diri dan menghargai orang lain. Dan harus percaya bahwa ada potensi ilahi yang bekerja di dalam hidupmu. Dan kedua, bahwa engkau akan memperoleh suatu perkembangan hidup yang penuh dengan mujizat jika engkau mati terhadap kedaginganmu. Dan yang ketiga, engkau harus selalu mempersembahkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Amin. Baik, mari kita akan mengakhiri firman Tuhan pada saat ini. Tuhan luar biasa. Tuhan baik. Kadang-kadang kita berpikir sudah banyak hal yang aku lakukan.